Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatun Nisa Manzili Rahma dari Tadris Biologi kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat pendidikan Islam yang saya pelajari dari semester 1 dari awal sampai akhir. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi manusiawi setiap individu, baik potensi fisik, cipta, rasa maupun karyanya, agar potensi ini menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menciptakan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan yang harmonis serta dinamis. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Jadi kita mengkritisi suatu hanya seputar dunia pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam sama seperti ruang lingkup pada filsafat secara umumnya, yang meliputi yaitu kosmologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penjelasannya adalah sebagai bukti berikut. Epistemologi merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia didapat. Apakah diperoleh melalui akal pikiran, apakah melalui pengalaman indrawi, apakah melalui perasaan atau ilustrasi, apakah melalui Tuhan. Aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Aksiologi mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau nilai kehidupan yang bertaraf lebih tinggi. Kosmologi merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata, dan lain-lain. Ontologi merupakan pemikiran tentang asal alam semesta sebagai proses penciptaan alam semesta dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Apakah pencipta ini bersifat kebendaan, materi, atau bersifat kerohanian, imateri? Apakah ia banyak atau berbilang atau tunggal? Mempelajari filsafat ilmu itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Setelah mahasiswa lulus dan bekerja, mereka pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah dalam pekerjaannya. Untuk memecahkan masalah, pasti memerlukan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menganalisis berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Dalam hal inilah pengalaman mempelajari filsafat ilmu itu diterapkan. Filsafat pendidikan Islam yang kita kehendaki adalah suatu pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, dan logis, menyeluruh, serta universal yang tertuang atau tersusun ke dalam suatu bentuk pemikiran atau konsepsi sebagai suatu sistem. Untuk pengembangan kualitas yang membuat individu, anggota, keluarga layak memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat daripada anggota yang lain. Etika dalam Islam akan melahirkan konsep ihsan, yakni cara pandang dan perilaku manusia dalam hubungan sosial dan untuk mengabdi kepada Tuhan tanpa ada pamrih di dalamnya, dan hakikat peserta makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Pendidikan dalam pengertian lain ada beberapa istilah seperti ustadz, mu'alim, mu'adib, murabi, dan lain sebagainya. Dari istilah ini pada dasarnya mempunyai makna yang sama,
yakni sama-sama pendidikan atau guru. Pada hakikatnya, pendidikan dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik efektif, kognitif, dan psikomotor, dapat meredukasi fungsi akal hanya dengan bentuk pemikiran secara logis, baik logis, baik deduktif, observatif, dan induktif. Tentu merupakan kesalahan fatal karena terdapat realitas yang tidak dapat digapai akal dengan menggunakan dua mode ini. Fungsi akal pada level yang lebih tinggi adalah untuk berpikir secara intuitif, mediatif. Pada level inilah pengetahuan eksperimental dan kognitif manusia menentukan. Islam dan Barat memiliki pandangan berbeda mengenai pendidikan. Paham rasionalisme, empirisme, humanisme, kapitalisme, eksistensialisme, relativisme, ateisme, dan lainnya yang berkembang di Barat dijadikan dasar pijakan bagi konsep-konsep pendidikan Barat. Ini jauh berbeda dengan Islam yang memiliki Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai konsep pendidikannya. Hal ini yang membedakan ciri pendidikan yang ada di Barat dengan pendidikan Islam. Dari segi pandang masyarakat, pendidikan berarti mewariskan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan. Sedangkan dari sudut pandang individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Jadi pendidikan merupakan sebuah proses, bukan hanya sekedar mengembangkan aspek intelektual semata atau hanya sebagai transfer pengetahuan dari satu orang ke orang lain saja, tapi juga sebagai proses transformasi nilai dan pembentukan karakter dalam segala aspeknya. Secara umum, pendidikan Islam baik pada dataran teoritis, konseptual, maupun praktis empiris masih dihadapkan pada sejumlah masalah yang belum dapat dipecahkan. Akibat dari keadaan ini, maka sejumlah permasalahan yang memiliki pengaruh dan tujuan jangka panjang juga belum dapat dipecahkan. Mengingat keberhasilan dan memecah masalah pendidikan akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan memecahkan sebagai bidang kehidupan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.